Salam Bapak Ibu sekalian dimanapun berada saat ini. Baik, kita saat ini sedang mengalami satu keadaan yang tidak nyaman. Karena corona, kita harus tinggal di rumah. Kita sebagai anak-anak Tuhan apa yang harus kita lakukan? Saya ingat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6 ayat 7. Ini satu hal yang bisa kita lakukan di saat-saat yang seperti ini. Mari Bapak Ibu kita baca ayat ini. Dalam Matius 6 ayat yang ke-6 sampai ke-7 katakan demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di saat-saat seperti ini baiklah kita semuanya dikasih kesempatan Tuhan untuk kita berkumpul bersama-sama di rumah. Dan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita bersekutu bersama-sama. Yesus tidak berkata untuk kita berdoa bersama-sama, untuk kita berdoa bersama-sama. Dan Yesus tidak berkata bahwa mimpikanlah tentang Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tetapi dia berkata berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Doa adalah usaha dan kemauan dari kita. Setelah itu kita memasuki tempat kita yang tersembunyi dan menutup pintu. Bukankah saat ini kita tidak boleh berpergian? Kita masuk ke kamar, tutup pintu. Hal yang sulit untuk dilakukan adalah apa? Berdoa. Kita agaknya tidak dapat mengendalikan pikiran di dalam doa gitu. Kita untuk berfungsi secara teratur dan hal pertama yang harus kita perangi adalah apa? Pikiran kita. Di saat kita mau berdoa, banyak hal yang kita pikirkan. Mungkin pikiran kita tentang masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah apapun, bahkan corona, berita-berita yang nggak jelas saat ini lebih banyak hoaxnya. Baiklah kita setiap keluarga adakan persekutuan doa masing-masing. Untuk apa? Yang pertama yang kita dapat lakukan di situ adalah keuntungannya. Yang harus kita lakukan. Kesulitan terbesar di dalam doa kita bersama-sama adalah kesibukan kita. Bahkan pikiran kita itu selalu berpikir yang sia-sia. Kita harus belajar mendisiplin pikiran kita. Memusatkan dalam doa yang tenang dan tegas. Oleh karena itu setiap orang yang mau berdoa, baiklah mempersiapkan hatinya dan memprioritaskan waktu untuk berdoa kepada Allah. Orang yang berdoa kepada Tuhan, itu akan terus dijamah oleh Tuhan. Dan yang kedua untuk itu, menghadapi tantangan peperangan yang besar di dalam doa hidup kita. Itu carilah ruangan pribadi, masuklah ke dalamnya, tempat-tempat pribadi untuk berdoa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengganggumu untuk kita berdoa. Saat ini hampir setiap hari boleh katakan saya ambil waktu berdoa di gereja. Itu jauh lebih tenang, lebih enak. Saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara baik. Makanya dalam Matius 6 ayat 7 tadi, Yesus berkata, tutuplah pintu Anda. Itu mempunyai ketenangan yang tersembunyi di hadapan Allah. Dan berarti dengan sengaja menutup pintu emosi kita dan mengingat Dia. Allah berada dalam tempat yang tersembunyi dan Dia melihat kita dari tempat yang tersembunyi. Yesus berkata, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Tidak. Tuhan melihat kesungguhan kita. Dan Allah mendengar doa kita bukan karena kita berdoa yang luar biasa. Dia mendengar karena apa? Karena kita orang-orang tebusannya. Dan yang ketiga, Yesus mengajarkan bahwa doa ialah memasuki satu persekutuan dalam dan kesatuan yang sempurna dengan Allah. Segala sesuatu yang kita doakan kepada Bapa, kita percaya bahwa akan ada pembalasan dari Tuhan. Akan ada jawaban dari Bapa kita di surga. Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya.
maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita berdoa, percayalah bahwa kita sudah menerimanya, maka kita akan menerima apa yang kita percaya itu. Semangat, terus berharap kepada Tuhan, terus berdoa, bangun persekutuan intim dengan Tuhan. Biar kemuliaan Allah selalu hadir dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Andalanku, jasa kurbamu, hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Hampir